Ya, Tuhan menginginkan Anda, anak-anaknya, sehat dan panjang umur. Mari kita lihat janji Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Dari sini jelas bahwa Tuhan berjanji menjadikan Abraham sebagai bapa banyak bangsa. Dan Abraham memiliki kesehatan yang prima tentu, dengan umur yang panjang, karena dia akan menjadi seorang nenek moyang yang perkasa, yang memberkati banyak bangsa di bumi ini. Dan janji itu turun-temurun kepada Ishak, Yakub, dan bahkan pada keturunannya yaitu bangsa Israel. Janji itu tetap sama. Kita bisa baca di dalam Ulangan 28 ayat 5-6. Janji kepada Israel, dikatakan di situ berkat Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman, "Diberkatilah bakulmu dan tempat aturanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar." Nah, jadi jelas, ini merupakan berkat kesehatan dan berkat umur panjang. Juga Raja Salomo menulis di dalam Amsal 1 ayat 7, dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmat. Cinta akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Lalu Amsal 3 ayat 13 mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat." Tentu itu adalah orang yang cinta Tuhan seperti kita. Kita semua adalah umat Israel rohani yang sudah pasti diberikan roh yang baru, roh yang mencintai Tuhan. Maka janjinya ada di dalam ayat 16 kepada kita. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikian juga dengan Raja Daud di dalam Mazmur 91 ayat 16. Tuhan berkata kepada umatnya, kepada kita, yaitu dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Itu kita, umat Israel, dan kita Israel rohani yang sejati. Jadi jelas, kesehatan dan panjang umur adalah janji Tuhan kepada umatnya Israel, kepada kita Israel rohani, anak-anak Abraham yang sejati. Juga di dalam Yesaya 53 ayat 5, di situ dinubuatkan tentang Yesus, tentang penyaliban Yesus, bahwa penyaliban Yesus adalah untuk memberkati kita. Segala penderitaan di atas kayu salib adalah kelimpahan dan kekuatan hidup bagi kita yang percaya. Dikatakan di situ, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukan oleh karena kita ini jahat, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Artinya, segala sakit penyakit kita itu sudah disembuhkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Segala luka-lukanya, segala pilur-pilurnya itu telah menggantikan semua penyakit kita. Jadi, pilur-pilur Yesus itu adalah kesembuhan segala penyakit kita. Hal yang sama dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Juga di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan oleh Yesus, "Tetapi aku datang supaya mereka," yaitu kita, "mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi jelas, Yesus sendiri pun mengkonfirmasi janji Tuhan tentang kelimpahan hidup.
yang dijanjikan kepada kita. Dalam kelimpahan itu, di situ juga terkandung janji kesehatan dan kekuatan dan umur panjang. Mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa para rasul dan jemaat mula-mula banyak yang mati syahid, mati martir? Belum sampai menjadi tua. Nah, kalau yang ini, itu beda konteks. Mati martir itu adalah karunia. Mati martir itu memiliki upah yang besar di surga. Dikatakan bahwa mati martir itu memiliki mahkota kemuliaan di surga nanti. Jadi, mati martir, mati yang belum sampai tua, itu adalah karunia. Dan tidak semua orang, tidak semua kita diberikan karunia sebagai martir. Dan jika tidak dikaruniakan, janganlah kita mencoba untuk mencari. Ya, jangan mencari perkara supaya kita bisa menjadi mati martir. Itu tidaklah benar. Di dalam Matius 5 ayat 10-12 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, inilah mati martir. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Karena upahmu besar di surga. Nah, jadi tentu beda konteks antara janji Allah tentang kesehatan dan umur panjang dengan mati martir atau mati syahid yang adalah karunia khusus. Jadi, itulah semua janji Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita orang yang percaya, yaitu kesehatan kita, umur panjang kita. Itu adalah janji Tuhan sejak di masa Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan sampai hari ini. Nah, dalam hal respon, ada 3 macam respon terhadap janji Tuhan. Yang pertama, respon bahwa Allah itu pendusta. Respon yang menganggap semua janji Tuhan adalah dusta. Nah, jelas, respon atau pandangan seperti ini sangat berat hukumannya. Respon yang kedua adalah kurang percaya terhadap janji Tuhan. Nah, soal kurang percaya ini, Yesus berkali-kali menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Dan respon yang ketiga adalah percaya. Ya, percaya akan janji Tuhan tentang kesehatan dan umur panjang. Percaya. Sikap percaya inilah ya dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, untuk memperoleh semua janji Tuhan dan semua berkat Tuhan, itu harus melakukan, harus bertindak, yaitu melakukan hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru itu berbeda, yaitu bahwa untuk memperoleh semua janji Tuhan dan semua berkat, itu bukan melakukan, melainkan percaya. Yesus berkali-kali memuji sikap percaya, yaitu yang ditunjukkan oleh perempuan Sidon atau perempuan Kanaan. Kemudian perempuan yang sakit pendarahan, dan yang terakhir adalah seorang perwira Kapernaum, di mana ketiganya memiliki iman atau percaya yang sangat besar, sehingga Yesus memuji mereka. Sebaliknya, berulang kali Yesus menegur ketidakpercayaan suatu kaum, suatu kota, juga menegur beberapa kali kepada murid-muridnya yang kurang percaya. Jadi, itulah faktanya, bahwa Allah berjanji memberikan berkat-Nya kepada kita, memberikan kesehatan dan panjang umur pada kita. Tetapi Allah juga menuntut kepada kita untuk percaya. Lalu, apakah iblis menyukai kita sehat dan panjang umur? Apakah iblis menyukai kita percaya akan janji Tuhan? Jelas tidak. Dia bisa membisikkan kepikiran kita untuk melihat realita. Dia bisa memberikan realita yang negatif.
realita-realita yang menyakitkan, yang menakutkan, yang menyedihkan, sehingga kita berkurang atau bahkan hilang. Iman percayanya. Itu sebabnya di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang, yaitu iblis, untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah iblis. Tujuan utama sepanjang hidupnya adalah untuk mencuri iman percaya kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Dan dia bertujuan senantiasa untuk membunuh kita, supaya kita tidak memiliki umur panjang. Bahkan lebih dari itu, yang dia inginkan adalah kita binasa di neraka. Iblis bisa menciptakan realita-realita. Iblis bisa memberikan dan membisikkan logika-logika, membisikkan nalar-nalar yang berdasarkan keilmuan tertentu kepada kita. Memang adalah baik percaya keilmuan medis, percaya keilmuan tentang kesehatan, info-info kesehatan. Tetapi bagaimanapun juga, firman Allah, janji Tuhan, harus tetap lebih tinggi otoritasnya dan lebih utama dibandingkan segala realita dan segala keilmuan dan segala logika nalar. Seperti kita tahu, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12, Paulus menasihatkan, kenakanlah selalu seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, dalam hal menangkis segala serangan iblis melalui pikiran-pikiran, kita harus memakai senjata perisai iman. Ya, perisai iman yang fungsinya adalah untuk menangkis semua panah api si jahat yang bertujuan untuk mencuri iman percaya kita. Contoh dalam hal sakit penyakit, iblis bisa menciptakan rasa sakit yang tiba-tiba, bahkan yang mungkin tak tertahankan sakitnya. Lalu iblis mulai membisikkan, tuh, kamu masih sakit kan? Dan menurut medis, menurut keilmuan kesehatan, maka penyakitmu ini akan menjadi begini, akan menjadi begitu, akan menjadi parah, dan segera makin parah, dan kemudian kamu mati. Ya, kemudian kita mati, kematian menjemput kita. Maka perisai iman harus berkata, kita harus berkata dengan menggunakan perisai iman, berkata tidak, atau menolak segala bisikan iblis. Kita harus berkata, aku tidak mau tahu rasa sakit, aku tidak mau tahu logika-logika, nalar-nalar tentang kesehatan, dan lain-lain. Kita harus berkata, aku sudah sembuh oleh pilur-pilur Yesus, sebab itu adalah firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Kita harus katakan organ-organku sudah baru, organku yang sakit sudah baru, sebab pilur-pilur Yesus sudah menciptakan kesembuhanku itu 2000 tahun yang lalu. Aku sudah sembuh, katakan gitu, dan umurku panjang. Itu pasti, sebab itu adalah janji Tuhan. Jadi, dalam hal soal sakit penyakit, apakah setiap pagi atau setiap malam, dan yang lebih bagus setiap kali kita mengingatnya, setiap muncul rasa sakit, setiap muncul gejala-gejala tertentu, pola, apakah bahwa pilur-pilur Yesus sudah menyembuhkan penyakitku, apakah bahwa umurku panjang, aku pasti sehat, sebab itu adalah janji Tuhan, itu adalah keinginan Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberikan iman kepada kita, kiranya kita menjadi percaya janji Tuhan, kiranya kita menjadi sehat dan kuat selalu, awet muda, organ-organ yang baru selalu, dan kita berumur panjang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.